السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu khatib ingin mengajak, ingin berwasiat khususnya pribadi khatib dan jamaah umumnya. Marilah untuk kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, ilmu kita, iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjunjung tinggi menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan Allah dengan jauh-jauh. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang kita miliki, kita memperoleh kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ishmashita fa innaka mayyitun, lianna akhiral hayyi mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, ay mufariku man syi'ta bil maut. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, lianna al-ibada majziyuna bi a'malihim. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun." Yang artinya, wahai Muhammad, kata Jibril, hiduplah sekehendakmu, semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Yang kedua adalah, cintailah siapa yang kau senangi, cintai, tapi ingat engkau akan berpisah. Dan yang ketiga adalah, berbuatlah amal sesuatu, karena semua itu akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, pesan ini ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Setiap pesan yang ditujukan kepada baginda Rasul, maka itu berarti untuk kita juga. Wahai sekalian umat manusia, hiduplah sekehendakmu, hiduplah semaumu, seberapapun lamanya, silakan. Mau jadi profesi apa, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, karena kita akan mati. Lianna akhiral hayyi mayyitun, karena sungguhnya akhir daripada kehidupan ini adalah kematian. Kalau sekarang kita hidup, entah kapan, usia berapa, di mana, kita tidak akan tahu. Wa ma tadri nasun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tahukah kamu
di bumi mana kamu akan mati. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan dan terus silih berganti. Tiada lain adalah untuk menguji kita siapa yang terbaik amal ibadahnya. Sebagaimana Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan, dan terus kematian, kehidupan silih berganti. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik, siapa yang terbagus amal perbuatannya, bukan yang paling banyak ibadahnya. Ditafsirkan oleh ulama, ayyukum ahsanu amala adalah semata-mata ibadah ikhlas karena Allah. Yang kedua, karena mengikuti tuntunan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau tidak ikhlas, banyak kalau tidak mengikuti tuntunan Rasul, maka itu tidak baik. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi ada kepastian dalam hidup ini. Ada kehidupan dan ada kematian. Apa yang harus kita perbuat sebenarnya menjelang kematian? Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menggambarkan, sudah mengingatkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Berinfaklah, sedekahlah, berbuat kebaikanlah, kerjakan perintah Allah. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Jangan sampai kita mati menghadap Allah tidak membawa bekal. Jangan sampai sudah sakaratul maut baru mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wahai Tuanku, tundalah, tangguhkanlah sebentar saja. Saya ingin menjadi orang soleh, saya ingin bersedekah. Jangan sampai seperti itu. Harus diingat. Kata ulama, al-hayatu la yurafu qadruha illal mautah. Kehidupan yang kita jalani ini belum terasa nikmatnya illal mauta, kecuali nanti kalau sudah mati. Bahkan Ali mengatakan an-nasu niyamun fa in matu intabahu, idza matu intabahu. Manusia ini bagaikan orang yang sedang tidur. Jadi kalau sudah mati baru bangun, baru merasakan nikmatnya kehidupan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sampai kita ketika sakaratul maut baru sadar. Jangan sampai kita ketika udah meninggal baru ingin kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dipahami juga bahwa hakikat Allah menciptakan semua kita ini tiada lain adalah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, pesan buat kita. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Atau wa ahbib ma syi'ta. Cintailah apa atau cintailah siapa yang kita senangi. Karena itu naluri manusia. Silakan. Cinta anak, istri, ataupun apa saja silakan. Jangan sampai yang dikhawatirkan adalah kecintaan kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Jangan sampai semua itu, kecintaan kita terhadap anak, harta, jabatan,
dapat menghalangi kita untuk ingat kepada Allah, untuk menghalangi kita untuk salat. Allah sudah menekankan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kamu dilalaikan, janganlah kamu dipersibuk, janganlah dengan sebab anak, janganlah dengan sebab harta kamu dilalaikan. Janganlah kamu menjadi lalai dengan sebab anak, harta, an dzikrillah, daripada ingat kepada Allah. Allah cuma memberi contoh dalam ayat ini cuma dua, harta dan anak. Karena secara umum orang itu dilalaikan secara umum itu oleh harta dan anak. Dan ini bisa dikias. Janganlah jabatan kamu bisa melalaikan ingat kepada Allah. Janganlah kontrakan kamu, katakanlah, dapat melalaikan kamu kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka nantinya dia akan termasuk orang yang rugi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Silakan sekali lagi mencintai apa yang ada di sekitar kita, mencintai orang-orang yang kita senangi, silakan. Karena itu naluri manusia. Memang Allah sudah katakan, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal harth. Al-ayah seperti itu. Dihiasi para manusia kecintaan yang luar biasa minan nisa, terhadap perempuan istri, wal banin anak, wal qanatiril muqantara, harta yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak, peternakan, sawahan dan lain sebagainya. Itu naluri manusia mencintai apa yang ada di sekitarnya. Tapi ingat sekali lagi, jangan sampai itu semua dapat melalaikan kita ingat ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah wa ahbib wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Dan perbuatlah, bekerjalah, beramallah sekendakmu selagi kamu hidup. Fa innaka majziyun bih. Semua yang kita kerjakan itu akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik yang kita kerjakan itu buat kita. Dalam ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat kamu. Wa in asatum, sebaliknya keburukan, palaha juga buat kamu. Jadi Allah memberikan siksaan karena perbuatan kita. Allah memberikan pahala pun karena perbuatan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang cerdik, kata baginda Rasul adalah al-kayyisu man dana, ay hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, pandai, cerdas, kata baginda Rasul, adalah orang yang senantiasa bisa mengevaluasi dirinya. Dalam satu hari, katakanlah perbuatan mana yang dia kerjakan, baik atau tidak baik. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, munkaran, na'udzubillah, astaghfirullahaladzim. Seperti itu orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdik, pandai, itu adalah orang yang mempersiapkan, yang beramal untuk nanti setelah dia matinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut bisa kita pahami bahwa ada tiga menurut keterangan ini tentang kepastian. Yang pertama adalah kematian. Ada kehidupan, ada kematian, ada rasa cinta dan ada terpisah dari apa yang kita cintai. Dan yang ketiga adalah balasan terhadap amal yang kita perbuat. Mari kita mohon kepada Allah agar sisa umur kita ini kita bisa mempergunakan untuk ibadah kepada Allah yang nantinya kita semua akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.